Tentu, kata manusia setengah dewa tidak akan asing bagi kehidupan kita semua. Namun sebenarnya apa yang dimaksud dengan manusia setengah dewa? Perlu kita mengingat kembali tentang sejarah yang ada di Nusantara ini. Para leluhur kita yang hidup di masa lalu, jika mereka menemukan seorang tokoh yang mempunyai banyak kelebihan, baik itu kelebihan dari sisi pemikiran, kelebihan dari sisi kesaktian, dan lain sebagainya, maka para leluhur kita di zaman dulu menyebut tokoh tersebut sebagai seorang dewa, karena orang yang mempunyai sebuah kelebihan berbeda dengan manusia biasa, berbeda dengan masyarakat pada umumnya, sehingga masyarakat akan mengagumi, akan menyanjung, akan menghormati, dan akan mendewakannya. Itulah asal-usul kenapa ada manusia yang disebut sebagai dewa, yaitu manusia yang diberi kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, baik diberi kelebihan secara pemikiran, diberi kelebihan secara kesaktian, dan lain sebagainya. Kemudian kita kembali kepada pokok pembahasan. Kenapa Sang Satrio Piningit disebut sebagai manusia setengah dewa? Sebenarnya sosok Sang Satrio Piningit merupakan manusia biasa seperti kita. Namun Sang Satrio Piningit diberi banyak kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, baik kelebihan secara pemikiran, kelebihan mengetahui sejarah bangsa ini, mengetahui secara masa lampau, dan diberi kelebihan mengetahui sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Kemudian ada kelebihan yang disebut dengan karomah ataupun maunah, yang tidak asing bagi pemeluk agama Islam. Kemudian beliau juga mempunyai kelebihan, yaitu selalu diberi petunjuk, selalu mendapat bimbingan dan tuntunan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, baik yang diberikan secara langsung melalui hatinya, ataupun petunjuk dan bimbingan yang melalui para leluhur kegaiban, karena para leluhur kegaiban mendampingi Sang Satrio Piningit. Dan masih banyak kelebihan lainnya yang tidak dapat admin sebutkan satu persatu. Dari kelebihan-kelebihan itulah yang membedakan antara Sang Satrio Piningit dengan manusia biasa, sehingga jika ini terjadi pada masa lampau, maka Sang Satrio Piningit bisa juga disebut dengan seorang dewa. Kemudian jika kita lihat dari sisi spiritual, karena para leluhur dari golongan para raja, golongan para pamomong, golongan para wali, golongan para dewa, bahkan golongan para nabinya Allah terkoneksi dan mendampingi Sang Satrio Piningit, sehingga dia pun disebut sebagai manusia setengah dewa. Karena jika di antara kita ada yang diberi izin dan ada yang diberi kesempatan untuk melihat sosok-sosok gaib dari golongan para dewa yang mendampingi Sang Satrio Piningit, tentu akan mendapatkan sosok-sosok leluhur dari golongan dewa. Di antaranya adalah Sang Dewa Wisnu, kemudian Sang Dewa Krishna, kemudian Sang Dewa Siwa, dan masih banyak para dewa lainnya yang mendampingi Sang Satrio Piningit. Itulah kenapa Sang Satrio Piningit disebut juga sebagai manusia setengah dewa. Walaupun seperti itu keadaannya, namun bagi kita semua, janganlah terlalu mendewakan Sang Satrio Piningit. Beliau juga merupakan manusia biasa yang tidak lepas dari sebuah kesalahan dan dari sebuah dosa. Setinggi apapun derajat umat pada saat ini, tidak akan melebihi golongan para nabi dan para rasulnya Allah. Sehingga kita jangan terlalu mengagungkan dan mendewakan Sang Satrio Piningit. Jadikan istilah manusia setengah dewa hanya sebagai sebuah sebutan saja, yang itu menandakan bahwa sosok Sang Satrio Piningit
merupakan orang yang banyak diberi kelebihan oleh Allah yang Maha Kuasa. Namun tidak semua hal bisa dilakukan oleh beliau, karena semua manusia pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Hanya golongan para nabi, para rasulnya Allah, yang merupakan manusia-manusia yang paling sempurna di antara manusia lainnya. Dan hanya Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan manusia paling sempurna di antara semua manusia. Untuk itu, meskipun sang Satrio Piningit diberi banyak kelebihan, diberi banyak kemampuan di atas kemampuan manusia pada umumnya, namun tidak perlu terlalu mengagungkan dan terlalu mendewa-dewakannya, karena admin yakin beliau sang Satrio Piningit juga tidak ingin diagungkan, tidak ingin selalu dipuja-puja, karena beliau merupakan orang yang bijaksana, orang yang memahami derajat seorang hamba, sehingga beliau pun pastinya tidak mau untuk diagungkan, dan pastinya akan mengarahkan kepada kita semua untuk selalu memuja dan memuji kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu, sedulur. Jadi kenapa sang Satrio Piningit disebut sebagai manusia setengah dewa? Karena beliau diberi banyak kelebihan dan banyak kemampuan oleh Tuhan yang Maha Esa. Dan jika dilihat dari sisi kegaiban, maka akan banyak sekali tokoh dari para leluhur, dari golongan para dewa yang mendampingi dan bersama sang Satrio Piningit. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.